Halo, selamat pagi teman-teman semua. Sudah mulai ya Zoom meeting hari ini, bermain hari ini. Nah, sudah siap? Siap, baik. Iya, terima kasih teman-teman semua sudah hadir tepat waktu hari ini. Nah, teman-teman, siapa yang sudah sarapan hari ini? Sudah sarapan semua? Baju kamu yang di dapur ambil. Sudah. Nah, ada yang tahu teman-teman hari ini kita mau ngapain ya? Belajar tentang apa? api. Tentang api. Sering tuh basah. Ini nih, mana tisunya? Kenapa nggak dibawa semua ke sini? Ada yang sudah pernah lihat, ada yang belum pernah lihat api ya. Nah, teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak ya api itu sebenarnya berbahaya atau bermanfaat? Berbahaya. Ada lagi? Ada yang bilang api itu bermanfaat nggak ya? Nah, baik nih. Ada dulu. Sekarang Kalala mau mengajak teman-teman untuk mengenal tentang api. Bagaimana sih api itu? Apa api itu panas atau dingin? Lalu apa warna api? Terus apa lagi ya? Oh, apa api itu berbahaya atau bermanfaat ya? Nah, Kalala punya teman nih yang akan menemani teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh tentang api. Kalala kenalin dulu ya teman Kalala. Halo Kak Nurul. Kak Nunu, maaf salah. Halo Kala. Kak Nunu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kalala. Gimana Kalala? Alhamdulillah sama, sehat juga. Kak Nunu hari ini, Kak Nunu sudah sarapan belum? Sudah sarapan Belum. Belum. Tapi tetap semangat ya. Untuk hari ini kita Kak Nunu mau ngapain hari ini, Kak? Hari ini kita mau berkenalan dengan api Kalala. Oke, Kak Nunu sudah siap? Bersama Halumi juga. Oh, Kak Nunu lagi dengan Halumi. Halumi siapanya Kak Nunu? Siapa aku? Siapa ini? Anaknya ya, Halumi mau ikut bareng. Oh iya. Nah, karena Kak Nunu sudah siap, kita silahkan Kak Nunu ya untuk kita berkenalan lebih jauh tentang api. Silakan Kak Nunu. Ya, terima kasih Kalala. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Kak Nunu. Dan saya Kak Halumi. Ini Halumi. Halo Kak Nunu dan Kak Halumi. Halo. Nah teman-teman, hari ini Kak Nunu akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal api. Tapi sebelum kita mulai berkenalan dengan api, Kak Nunu mau ajak teman-teman untuk tepuk api lebih dulu biar lebih semangat. Ya, teman-teman boleh di-unmute. Teman-teman lihat screen-nya Kak Nunu.
Kelihatan, Kak. Kan? Iya. Nah, sekarang biar lebih semangat kita tepuk api bersama-sama ya teman-teman ya. Ikuti Kak Nunu dan Kak Halumi ya. 1, Nanti bisa lagi Kak Hamid. 3. Tepuk api kecil bersahabat. Besar berbahaya. Jangan Api Besar kebakaran. Jangan main api. ulangi, Kak. Sekali lagi, Pakai Kak. Iya, kita coba bersama-sama ya teman-teman. Ikuti Kak Tepuk Halumi ya. 1, 2, 3. Tepuk api kecil berbahaya. Berbahaya. Salah. Salah. Ulang ya. Kecil bersahabat. Besar berbahaya. Jangan api. Nanti kebakaran. Sudah tepuk api bersama Kak Nunu dan Halumi. Ya, sekarang kita mulai ya teman-teman. Kita berkenalan dengan api teman-teman. Nah, teman-teman ada yang sudah pernah lihat api? Nah, di mana teman-teman melihat api? Itu selanjutnya. Pernah. Di mana? Di mana teman-teman pernah melihat api? Di kompor. Iya, betul. Udah itu betul. Kompor ya. Jadi teman-teman bisa melihat api di sekitar rumah, salah satunya di kompor ya ketika mama memasak. Nah, tapi teman-teman ada yang tahu bagaimana terjadinya api atau bagaimana sih kok bisa ada api? Ada yang tahu? Ada yang mau cerita gimana bisa ada api? Ciptaan dia. Mana Tuni? Mana ya? Tapi ada yang tahu, tapi bagaimana terjadinya api? Kok bisa sih ada api? Panas sudah ada dalam bakar. Api. Nggak tahu, Kak. Belum tahu ya. Oke, teman-teman jadi. karena ada panas. Oh, karena ada panas. Jadi teman-teman, api itu terjadi karena adanya oksigen yang bertemu dengan benda yang mudah terbakar, menghasilkan energi panas dan cahaya, teman-teman. Nah, energi panas dan cahaya yang kita lihat itu adalah api, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk memperjelas yang tadi Kak Nunu bilang, teman-teman sudah menyiapkan lilin dan korek. Sudah. Kan disuruh pakai korek ini, suruh pakai korek kayu. Yang sudah disiapkan ya teman-teman. Lilinnya. Nah, teman-teman, kalau sudah disiapkan lilin dan koreknya, boleh minta tolong ke mama atau papa yang di sebelah kalian untuk menyalakan api dengan korek ya teman-teman. Nyalain sekarang? Tapi Ya, Bunda punyanya korek gas. Ini namanya Nggak korek gas. apa-apa, Bun. Jadi minta tolong kakak
atau mamanya untuk menyalakan korek ya, menyalakan api ya teman-teman. Ambil itu. Nah teman-teman, seperti ini. Jadi korek ini adalah benda yang mudah terbakar. Bertemu dengan oksigen yang ada di sekeliling kita, menghasilkan cahaya dan energi panas. Itulah yang kita lihat sebagai api, teman-teman. Nah, ada yang sudah menyala apinya? Sudah. Nah, Cepat. kalau sudah, teman-teman, kita lanjutin ya teman-teman. Ini berarti dari korek. Api. Apa lagi ya? Ditaruh di lilin. Sudah, teman-teman. Kalau di kalau di tempat gelap kita membuat bentuk bebek, maka bayangannya akan berbentuk bebek. Lalu kalau kita membuat bentuk kelinci, bayangannya akan membuat kelinci. Nah, teman-teman tahu tidak bagaimana kalau bayangan lilin di tempat gelap, teman-teman? Ada yang tahu? Kita tidak bisa Tahu? Nah, kita lihat video berikut ya teman-teman. Tapi aku tidak muat. Nah, teman-teman, perhatikan videonya ya. Jadi, kalau lilin berada di tempat yang gelap, maka bayangannya akan jadi seperti apa ya? Nah, coba teman-teman lihat ketika api dinyalakan, ada bayangan apa ya? Iya, kok udah dingin. Ada bayangan apa ya teman-teman? Ada bayangan apa itu? Bayangan lilin. Bayangan lilin. Ya, betul teman-teman. Bayangan lilin. Nah, tapi teman-teman melihat tidak ada bayangan api? Lilinnya tuh di bawah. Ada bayangan. Di bawahnya itu meleleh. Meleleh. Bayangannya apinya. Tapi teman-teman melihat bayangan api atau tidak? Iya, bilang. Tidak ya. Kenapa ya? Kok bisa tidak kelihatan bayangan apinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa bayangan lilin terlihat tapi bayangan api tidak terlihat? Kalau botak kan jadi hutan doang. Jadi teman-teman, kenapa bayangan lilin terlihat? Karena lilin merupakan benda padat, teman-teman. Sedangkan api bukan merupakan benda padat, sehingga bayangannya tidak terlihat, teman-teman. Itu ini bisa pakai ini, dah. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman sudah menyalakan api ya. Nah, teman-teman bisa sebutkan ada warna api apa saja? Apa aja? Ada warna apa saja ya api itu? Biru, kuning, orange. Ada lagi? Merah. Iya. Betul sekali teman-teman. Api yang teman-teman tadi nyalakan ada banyak warnanya. Warnanya betul sekali. Ada warna merah, warna kuning, warna biru, dan sebenarnya masih banyak lagi warna api. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih bedanya warna-warna api nih? Yuk kita cari tahu ya teman-teman. Nah, teman-teman ada api yang berwarna merah. Apakah teman-teman pernah melihat api berwarna merah?
Dan yang pernah, nah ketika tadi teman-teman menyalakan lilin, api yang berada di lapisan yang paling luar itu sebenarnya warnanya merah, teman-teman. Nah, api yang berwarna merah ini adalah api yang suhunya paling rendah, teman-teman. Suhunya di bawah 1000 derajat Celcius. Nah, tapi walaupun suhunya paling rendah dibandingkan dengan warna api yang lain, teman-teman tetap tidak boleh bermain api ya, teman-teman, karena panas dan berbahaya. Kemudian ada api yang berwarna jingga. Teman-teman pernah melihat api berwarna jingga? Warna biru. Warna biru. Iya, ada yang pernah melihat berwarna jingga, teman-teman? Pernah. Jadi, kalau teman-teman mau melihat api yang berwarna jingga, teman-teman kalau bisa, kalau misalkan pergi mau beli sate, nah abang tukang sate membakar sate dengan arang. Nah, api yang hasil pembakaran api yang dengan arang itu nanti apinya akan berwarna jingga, teman-teman. Nah, api yang berwarna jingga ini suhunya sekitar 1200 derajat, 1000 sampai 1200 derajat, teman-teman. Kemudian ada api yang berwarna kuning. Nah, tadi teman-teman juga sempat bilang ya, ada yang berwarna kuning. Nah, api yang berwarna kuning ini, teman-teman, suhunya berkisar 1200 derajat sampai 1500 derajat Celcius, teman-teman. Nah, api yang berwarna kuning ini biasanya dihasilkan jika ada pembakaran yang menggunakan minyak tanah, teman-teman. Nah, selanjutnya, nah pasti sudah pada tahu ya, ini apinya bisa lihat di mana, teman-teman? Api kompor. Di kompor, benar. Apinya ada di kompor. Warnanya apa, teman-teman? Biru. Biru, iya betul sekali. Jadi teman-teman, api yang berwarna biru ini suhunya mencapai 1500 derajat Celcius dan merupakan api yang proses pembakarannya paling sempurna. Maka itu, api yang berwarna biru digunakan untuk memasak, teman-teman. Karena proses ionisasinya paling sempurna di antara yang lain. Oke, kita ke warna api selanjutnya ya. Nah, teman-teman tahu ini gambar apa? Cahaya. Iya, gambar apa sayang? Apa? Gambar apa? Gambar apa? Matahari. Gambar apa? Matahari. Iya, ini gambar matahari, teman-teman. Nah, ada juga api yang berwarna putih, teman-teman. Nah, biasanya kita temukan di bagian inti dari matahari. Nah, api putih ini, teman-teman, merupakan api yang paling panas karena suhunya sekitar 2000 derajat Celcius, teman-teman. Nah, selain di bagian inti matahari, teman-teman bisa melihat api yang berwarna putih kalau teman-teman main ke pabrik besi, teman-teman. Cantik. Nah, teman-teman, Cantik. ada yang tahu nggak? Jadi kenapa warna nyala api itu berbeda-beda? Siapa yang mau cerita? Ada yang tahu kenapa warna nyala api berbeda-beda? Ada yang merah, ada yang biru, ada yang jingga. Ada yang tahu? Nuna, kita tiup lilinnya bersama-sama dulu bagaimana? Oh iya, Kak Lala. Iya, teman-teman. Boleh ditiup dulu ya. Teman-teman dimatikan dulu lilinnya. Kita tiup bersama-sama ya. 1, 2, 3. Iya, Kak Nunu lupa tadi ternyata ada yang belum nyala ya. padam. Oh, sudah padam. Terima kasih Kak Lala sudah mengingatkan. Sama Kak. Iya, jadi sudah mati semua teman-teman lilinnya. Sudah dimati. Oke, sudah dimatikan ya. Maaf ya, tadi Nununya lupa ya. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Jadi kenapa warna nyala api berbeda-beda? Ada yang tahu? Yang ke atas lagi dong.
Ini kita bakalan ya. Ya, kenapa? Efrem mau jawab, Efrem? Harus suhunya. Iya, jadi kenapa warna nyala api berbeda-beda, teman-teman? Karena yang seperti tadi Kak Nunu bilang, api itu tercipta karena pertemuan oksigen dengan benda yang mudah terbakar menghasilkan suhu dan cahaya. Nah, yang mempengaruhi itu adalah suhu dan cahaya. Yang seperti tadi Kak Nunu ceritakan juga, kayak seperti api yang berwarna putih paling panas gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan api memiliki nyala yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, sekarang ada yang tahu nggak, teman-teman, bagaimana api pertama kali ditemukan atau kapan pertama kali api ditemukan? Ada yang tahu? Yang mana kilo api dah? Jadi ada yang tahu kapan pertama kali api ditemukan atau bagaimana pertama kali api ditemukan? Batu. Iya, digosok. Iya, betul, dengan batu digosok. Jadi teman-teman, api pertama kali ditemukan jauh sekali sebelum kakek nenek kita lahir. Lebih tepatnya ditemukan oleh manusia zaman purba. Nah, mereka menemukan api pertama kali dengan cara menggesekkan kedua buah batu hingga muncullah percikan api, teman-teman. Wah, teman-teman hebat ya. Nah, sekarang masih ada loh, teman-teman, suku yang menggunakan cara manusia purba membuat api pertama kali masih digunakan sampai sekarang. Gosok. Ini kan kalian purba. Saya dapat cahaya. Yaitu suku yang menemukan api, teman-teman. Nah, jadi sama seperti manusia purba pada saat itu, suku Himalayan menyalakan api dengan cara menggesekkan atau menggosokkan kedua buah batu, teman-teman, sampai muncul percikan api. Apa teman-teman melihat percikan api? Iya. Nah, apakah teman-teman sudah melihat apinya? Lihat, tapi kecil banget. Oh, lihat tapi kecil ya. Iya, apinya sudah ada, teman-teman, tapi belum membesar. Itu batunya khusus atau bebas? Batunya khusus atau bebas? Batunya? Sebenarnya kalau sekarang pakai batu khusus, cuma sebenarnya pakai batu biasa juga bisa, teman-teman. Teman-teman bisa coba, misalkan punya batu koral, teman-teman bisa coba menggesekkan dua buah batu itu, teman-teman. Nanti bisa dicoba ya di rumah bersama papa dan mama. Nah, kita Api yang bakar terbakaran, tolong. Nah, teman-teman, ini apinya dikipas ya. Kalau sekarang tuh dikipas biar bertambah besar. Nah, teman-teman, selain cara yang tadi, teman-teman, ada satu cara lagi untuk menghasilkan api, teman-teman, dengan cara handrail fire, yaitu dengan cara menaruh kayu di tengah telapak tangan, lalu tangannya digosok-gosokkan dengan sangat cepat, sehingga menghasilkan api. Coba teman-teman perhatikan videonya ya. Apinya sudah terlihat belum, teman-teman?
Belum ya. Jadi harus kalau belum harus digosok lebih cepat lagi. Sampai mengeluarkan api. Nah, kalau sekarang teman-teman sudah melihat apinya? Belum. Apa teman-teman melihat asap? Iya. Apa teman-teman bisa ya? Jadi lihat teman-teman, sudah ada asap, berarti sudah ada api. Nah, supaya apinya membesar, harus diapakan ya teman-teman? Ada yang tahu? Supaya apinya membesar harus diapa teman-teman? Betul, ditiup. Nih teman-teman lihat ya, api kalau ditiup akan semakin membesar. Kalau Dikipas juga bisa. Kalau abang tukang sate, dikipas ya teman-teman, bisa ditiup atau dikipas untuk membuat api semakin besar. Wah, itu lihat teman-teman, apinya semakin besar ya setelah ditiup. Wah, ini sudah bisa membuat api unggun teman-teman. Wah, sudah bisa. Sudah besar ya teman-teman, sudah bisa membuat api unggun. Nah, teman-teman sudah tahu ya bagaimana caranya membuat api baik menggunakan batu ataupun kayu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman tahu, jadi api itu bermanfaat atau berbahaya ya menurut teman-teman? Iya, jadi api itu berbahaya. Iya, api itu bisa bermanfaat ataupun berbahaya tergantung bagaimana cara kita menggunakannya teman-teman. Jika kita menggunakannya dengan berhati-hati, maka api akan menjadi bermanfaat. Nah, siapa yang tahu manfaat api itu apa saja ya? Ada yang mau sebutkan? Ada yang mau cerita? Untuk masak. Iya. Masak. Itu Betul sekali, teman-teman. Ada lagi? Apa itu buat masak? Iya, buat masak. Betul sekali, teman-teman. Ada Untuk lagi? menerangi. Oke, untuk menerangi. Sampah. Iya, betul sekali, teman-teman. Bakar Sebagai sampah. Bakar sampah. Api. Iya, betul sekali, teman-teman. Api digunakan juga sebagai penerangan. Nah, waktu zamannya kakek neneknya Kak Nunu, belum ada PLN, belum ada listrik. Maka ketika kakeknya Kak Nunu mau belajar, kakek Kak Nunu harus menyalakan lilin agar bisa melihat buku, bisa membaca buku, teman-teman. Nah, selain untuk memasak dan penerangan, api juga ada yang tahu ini sebagai apa? Api Unggun. Api unggun, betul. Api unggun digunakan sebagai apa, teman-teman? Penghangat. Iya, betul sekali. Api unggun digunakan untuk penghangat tubuh. Oh iya, ada yang sudah pernah membuat api unggun? Belum. Belum. Wah, nanti ya teman-teman, kalau sudah sekolah, coronanya sudah hilang, bisa sekolah lagi. Nanti akan ada kegiatan yang namanya pramuka. Biasanya kalau pramuka ada acara berkemah. Nah, nanti saat berkemah biasanya malam hari Udah pernah. api unggun. Oh, siapa yang sudah pernah? Akila. Oh, Akila sudah pernah. Wah, pasti seru ya. Tapi, Abah bikinin kakek Akila. kakek Akila bikinkan ya. Oh iya. Wah, pasti seru ya Namanya Akila ya. Abah. Oh iya, pasti seru ya Akila ya.
Tapi tetap harus berhati-hati dan jaga jarak ya. Jangan dekat-dekat api unggun ya, Akila ya. Nah, selain itu, ada yang tahu api digunakan sebagai apa lagi nih? Manfaat api digunakan untuk apa? Ada yang tahu? Lagi nak. Ini sebagai penghangat ruangan. Jadi kalau di negara yang memiliki 4 musim, ada yang namanya musim dingin, teman-teman. Nah, di sana rumah-rumahnya memiliki perapian untuk fungsinya menghangatkan ruangan. Ada yang tahu lagi manfaat api lainnya? Manfaat api lainnya adalah, tahu ini gambar apa, teman-teman? Iya, betul. Jadi, api bermanfaat juga sebagai penggerak roket. Oke, api dalam. Iya, betul teman-teman. Roket. Jadi, api berpengaruh sebagai tenaga penggerak roket sebelum diluncurkan. Nah, kemudian ada yang tahu lagi? Ini apa? Tahu ini sedang apa nih bapaknya? Dalam. Bas, itu bas. Guys, Yang dua pisau. ya, dan selain yang tadi disebutkan, api juga sebagai alat untuk pelebur logam, teman-teman. Nah, setelah dileburkan, logam bisa menjadi salah satunya perhiasan, yaitu bisa jadi cincin, gelang, kalung yang teman-teman atau mamahnya pakai. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, itulah manfaat api. Tapi, jika salah menggunakannya atau kurang tepat menggunakannya, api akan menjadi bahaya, teman-teman. Ada yang tahu bahaya api itu apa saja ya? Oh iya, kebakaran. Terus apa lagi? Kalau teman-teman main api, kayak tadi nih, main korek, tapi tidak berhati-hati, bisa menyebabkan apa, teman-teman? Kalau apinya kena tangan? Iya, tangannya bisa melepuh atau terbakar. Jadi kalau kita kurang hati-hati menggunakan api atau teman-teman bermain dengan api, bisa menyebabkan luka bakar. Tadi siapa yang jawab kebakaran? Aku. Iya, betul sekali teman-teman. Kalau tidak berhati-hati menggunakan api, api bisa menyebabkan kebakaran rumah. Selain kebakaran rumah, api juga bisa menyebabkan Itu di Australia hutan, teman-teman. Nah, ada yang tahu kalau sudah terjadi kebakaran hutan akan menyebabkan apa ya? Kebakaran hutan. Iya, kalau sudah terbakar nih hutan akan menyebabkan apa ya? Gunung. Mati. Dia mati. Dia mati. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran, yang besar akan menyebabkan polusi udara, teman-teman, di mana banyak asap yang sangat berbahaya. Nah, itulah dampak dari kebakaran, teman-teman. Nah, kalau sudah terjadi polusi udara, maka akan membuat kita sakit, menjadi sesak nafas, teman-teman. Karena kita akan menghirup zat-zat yang berbahaya. Kita kemana-mana harus pakai masker. Begitu, teman-teman. Jadi, itulah bahaya api apabila teman-teman kurang hati-hati, teman-teman. Nah, ada yang Kak Nuna di-unmute dulu, Kak. Unmute. Halo, teman-teman. Ya, jadi kalau sudah terjadi kebakaran, teman-teman tahu harus bagaimana? Ada yang tahu? Kalau kakak gimana? Padamin pakai air. Dipadamkan dengan air. Selain itu, Kayak anjat.
Kayak Anja. Itu kayak Anja. Saya aku juga pernah tangannya kena api. Oh, Wina pernah ya tangannya kena api ya? Bukan ayahku Oh, pernah ayah, tangannya iya. kena api. Oh, iya. Sakit pasti ya, Wina ya. Jadi Wina harus berhati-hati ya, agar Iya. tidak terluka ya. Jangan main api, Wina. Tidak. Oke. Ini. Jadi, teman-teman, kalau terjadi kebakaran, kita harus bagaimana? Nah, selanjutnya, Kak Lala punya cerita nih buat teman-teman. Bagaimana caranya menangani kebakaran. Kita langsung ke Kak Lala ya. Silakan Kak Lala. Kak Lala? Iya. Mute Kak Lala. Terima kasih Kak Nurul. Iya, sama-sama Kak Lala. Teman-teman, tadi kan kita sudah belajar banyak banget tentang api. Ada macam-macam api, warna api. Nah, sekarang yang akan Kak Lala bacakan cerita tentang bahaya api, yaitu kebakaran. Sebentar ya, Kak Lala share screen dulu. Nah, ini dia buku yang akan Kak Lala bacakan. Namanya, judulnya Kebakaran di Kota Mainan. Nah, buku ini ditulis dan digambar oleh Fu Ti Tui Dang. Mulai ya. Kebakaran di kota mainan. Semua warga kota mainan berbahagia. Warga dewasa dan anak-anak hidup bersama. Pada akhir pekan, boneka beruang, bebek, dan ikan mainan membawa ubi jalar. Mereka akan membuat ubi bakar di halaman belakang sekolah. Boneka beruang meniup api terlalu kuat sehingga memercik ke pohon di dekatnya. Saat itu juga angin bertiup kencang. Tirai, perabotan kayu, dan seisi kelas semua terbakar. Seluruh bangunan berkobar. Ikan mainan menggerakkan ekornya. Plok, plok, sekolah terbakar. Bebek mainan panik. Kuek, kuek, ekorku terbakar. Boneka beruang berlari memberitahu kuda kayu, si penjaga sekolah. Dia berlari secepat mungkin menemui petugas pemadam kebakaran. Mereka segera beraksi, tapi angin semakin kencang. Api menjalar ke rumah-rumah di dekat sekolah. Boneka beruang dan teman-temannya punya ide. Mereka mengisi ember dan aneka wadah dengan air. Lalu mereka membantu petugas pemadam kebakaran. Api dipadamkan. Tapi apa itu? Terdengar teriakan dari dalam kelas. Seorang petugas pemadam kebakaran berlari cepat ke kelas. Dia hanya melihat balok-balok kayu yang terbakar. Dia merasa ada orang dalam bahaya. Dia melihat ke sekeliling dan berteriak, "Ada orang di sini!" Dia melihat ekor berwarna hijau menyembul dari balik meja.
kuda kayu pingsan karena banyak menghirup asap. Petugas pemadam kebakaran membungkusnya dengan selimut basah. Kemudian membawa kuda kayu keluar ruangan. Akhirnya api padam sepenuhnya. Warga kota mainan membersihkan sekolah. Mereka juga memperbaiki meja, kursi untuk persiapan tahun ajaran baru. Seminggu kemudian, boneka beruang, bebek, dan ikan mainan pergi ke sekolah. Ibu guru meminta petugas pemadam kebakaran datang ke sekolah. Mereka mengajak anak-anak belajar pencegahan dan penanganan kebakaran. Sekarang kota mainan sudah kembali seperti biasa. Itu bikin aku kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Di kota mainan terjadi kebakaran. Nah, siapa yang tahu kalau tadi mendengar cerita Kalala, apa ya yang menyebabkan kebakaran di kota mainan? Ada yang penyebab kebakaran di kota mainan tadi? Apinya terlalu besar. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Boleh diambil. Iya, kena pohon. Iya, betul. Karena boneka beruang dan bebek ikan mainan mau membakar ubi jalar. Tapi boneka beruang meniup api terlalu kencang. Angin bertiup dan akhirnya api itu menjalar ke pohon. Betul sekali jawabannya teman-teman. Lalu ketika sudah terjadi kebakaran, apa yang dilakukan oleh boneka beruang tadi? Yang tahu boneka beruang tadi? Madam. Terus Iya. beruang itu lari-lari turun tumbuh ke kudanya. Turun kayu kuda terus kayu kudanya itu ke Iya betul teman-teman. Nah, jadi tadi ketika terjadi kebakaran, boneka beruang langsung memberitahu kuda kayu penjaga sekolah. Nah, lalu penjaga sekolah itu si kuda kayu berlari untuk memberitahu Bapak pemadam kebakaran. kebakaran nanti pindah kemana? Iya, makanya kita harus berhati-hati biar tidak terjadi kebakaran. Nah, lalu setelah Pindah kemana nanti nggak tahu. tahu iya kalau sudah terjadi kebakaran, bisa rumah kita terbakar. Nah, kita tidak tahu tinggal di mana ya. Nah, lalu ketika tadi 25 juta. api berhasil dipadamkan, apa yang terjadi ya? Ada apa? Ketika api berhasil dipadamkan, ternyata ada suara ya, ada suara teriakan dari dalam kelas. Nah, lalu ketika ada suara dari dalam kelas, petugas pemadam itu melakukan apa? Mereka ada satu pemadam kebakaran, petugas pemadam kebakaran yang masuk ke kelas ya untuk mencari dari mana suara itu. Lalu apa yang ditemukan pemadam kebakaran ketika sudah sampai di dalam kelas? Kayu. Iya betul, ada kuda kayu yang pingsan. Lalu ketika pemadam kebakaran menemukan kuda kayu yang pingsan, apa yang dilakukan untuk menyelamatkan kuda kayu? Selimut basah.
Betul, petugas pemadam kebakaran menyelimuti kuda kayu dengan selimut basah, kemudian membawa kuda kayu keluar dari sekolah. Nah, betul teman-teman. Jadi kalau dari cerita yang tadi ada teman-teman yang bisa menyimpulkan apa yang harus kita lakukan kalau terjadi kebakaran? Ada yang berani, boleh angkat tangan atau boleh langsung di-unmute. Oh iya, Nafi, apa yang dilakukan kalau terjadi kebakaran? Apa yang dilakukan? Iya, terus Nabi melakukan apa kalau ada kebakaran? Kalau jauh tempatnya. Ada lagi yang mau menjawab? Pemadam. Iya, betul. Kita bisa memanggil pemadam kebakaran atau menelpon pemadam kebakaran. Siapa yang tahu nomor telepon pemadam kebakaran di sini? 113. Betul, Halumi. Nomor telepon pemadam kebakaran diingat ya teman-teman, 113. Jadi kalau teman-teman melihat ada kebakaran, teman-teman bisa langsung menghubungi 113. Nah, begitu cerita dari Kalala hari ini. Betul, 113. Nah, begitu cerita dari Kalala hari ini, teman-teman. Sekarang Kalala mau mengajak teman-teman lumayan nanti jadi tayu. Iya, sekarang kita mau mengajak teman-teman bermain game. Siapa yang mau bermain game hari ini dengan Kalala? Aku. Iya, sudah disiapkan benderanya? Sudah. Nah, ada bendera pink, biru, dan kuning. Kalala. Nah, nanti cara bermainnya. Nah, Kalala mau menjelaskan dulu nih teman-teman cara bermainnya. Mau menanyakan kepada teman-teman beberapa pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan Kalala, teman-teman bisa mengayunkan ini atau memperlihatkan bendera teman-teman ke kamera. Jadi Kalala tahu teman-teman pilih bendera biru, kuning, atau pink. Sudah siap untuk bermain game? Sudah siap? Kita mulai ya. Ini dia videonya. I smell something unusual. Select one option. Nah, jadi teman-teman, tadi ada seorang anak perempuan yang memasak, tapi orang tuanya, ibu atau ayahnya sedang tidak ada di rumah. Lalu terjadi kebakaran, apinya sudah membesar. Nah, kalau terjadi kebakaran seperti tadi, apa yang sebaiknya teman-teman lakukan? Nah, teman-teman bisa memilih bendera warna kuning untuk mencoba memadamkan api. Bendera warna biru berteriak untuk memberitahu orang kalau ada kebakaran. Atau teman-teman bisa memilih bendera warna pink kalau teman-teman memilih
menangis, dan menunggu sampai apinya padam. Nah, teman-teman silakan. Yang ketiga, enggak. Jawabnya pakai bendera. Bendera biru. Tiga. Biru. Nah, kita lihat jawabannya, teman-teman. Ini lihat. Kira udah. Gila sudah ya. Ya. Iya, sekarang kita lihat ya apa jawaban teman-teman betul. Sorry, you made the wrong choice. When the fire grows high, you cannot quench it by yourself. Nah, jadi teman-teman, kalau tadi ada teman-teman yang memilih bendera warna kuning, nah jawabannya kurang tepat, teman-teman. Karena kalau ketika sudah terjadi kebakaran yang apinya sudah membesar, nah kalau kita mencoba memadamkan api, tidak bisa, teman-teman. Kita tidak bisa memadamkan apinya sendiri. Nah, sekarang kita coba lihat jawaban yang lain ya. Ini untuk yang menjawab menangis dan menunggu sampai apinya padam. Apa betul? More times you cry, the higher the flame grows. Nah, begitu teman-teman. Kalau tadi teman-teman lihat saat terjadi kebakaran tadi, perasaan teman-teman, apa yang teman-teman rasakan ketika terjadi kebakaran? Mungkin saat terjadi kebakaran, teman-teman akan panik atau teman-teman menangis karena panik. Nah, tapi teman-teman kalau teman-teman menangis, kira-kira apa yang terjadi dengan apinya? Nah, kalau kita menangis, apinya akan tambah besar, akan semakin besar, teman-teman. Kita mungkin saat terjadi kebakaran kita panik atau takut. Tapi kalau kita menangis, apinya akan semakin besar, teman-teman. Jadi, ketika terjadi kebakaran, mungkin teman-teman bisa melakukan ini. Bentar ya. Ya. Jadi ketika terjadi kebakaran, yang bisa kita lakukan teman-teman, kita berteriak untuk memberitahu kalau ada kebakaran. Jadi yang warna biru, bendera warna biru yang benar teman-teman. Ketika ada kebakaran, kita harus berteriak sekeras-kerasnya untuk memberitahu kalau terjadi kebakaran, sehingga kita bisa meminta tolong. Itu teman-teman. Sekarang teman-teman, kita akan ke video selanjutnya. Teman-teman sudah menyiapkan benderanya. Video selanjutnya ya.
Nah, ketika tadi sudah terjadi kebakaran, apinya sudah semakin besar dan banyak sekali asap, apa yang akan teman-teman lakukan? So much smoke. Select one option. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Kalau teman-teman pilih nomor 1 atau angkat bendera warna pink, itu teman-teman memilih gunakan handuk basah untuk menutupi mulut dan hidung teman-teman. Lalu untuk nomor 2 atau warna kuning, itu teman-teman menutupi mulut dan bernafas dengan hidung. Untuk bendera nomor 3 atau warna biru, teman-teman memilih untuk jangan lakukan apapun dan bernafaslah dengan normal. Nah, teman-teman silakan sekarang perlihatkan bendera yang teman-teman pilih kalau sudah terjadi kebakaran dan banyak sekali asap. Bendera apa yang teman-teman pilih? Untuk warna pink, gunakan handuk basah untuk menutupi mulut dan hidung teman-teman. Untuk warna kuning, tutupi mulut dan bernafas dengan hidung. Warna biru, jangan lakukan apapun dan bernafaslah seperti biasa. Nah, silakan teman-teman tunjukkan benderanya. Alumi memilih warna pink, Efraim warna pink. Oh iya, Quina warna pink, Kiana warna pink. Wah, sudah banyak teman-teman yang menjawab ya. Kita lihat sekarang jawabannya. Sorry, you made the wrong choice. Smoke inside will be dangerous. Sorry, you made the wrong choice. Breathing as usual, harmful smoke will get into your lungs and cause suffocation and unconsciousness. Congratulations! You made the correct choice. The fire will produce harmful smoke. To protect yourself from suffocation, you need to find a cloth, like towels, clothes, soaked in water, and shield your mouth and nose. The cloth will filter harmful smoke off your respiration system. Nah, jadi teman-teman yang menjawab untuk bendera yang warna pink, jawabannya benar. Nah, kenapa ya ketika kalau terjadi kebakaran kita harus mengambil handuk atau kain yang basah lalu menutup hidung dan mulut kita dengan handuk dan kain itu, menutup hidung dan mulut kita, karena teman-teman ketika terjadi kebakaran, api itu akan menghasilkan asap yang berbahaya. Nah, kalau kita membiarkan asapnya masuk ke hidung, kemudian asapnya masuk ke paru-paru, seperti tadi yang Kak Nunu. Kayak merokok jadinya. Iya, betul. Maka itu kita akan sesak nafas. Dan kalau kebanyakan menghirup asap itu, kita bisa pingsan atau tidak sadarkan diri. Nah, jadi untuk melindungi kita dari sesak nafas itu, kita mencari kain atau handuk atau pakaian, lalu kita basahi, kemudian kita tutup mulut dan hidung kita dari asap itu. Handuk. Kita bisa pakai handuk atau kain basah. Nah, nanti kain basah atau handuk yang kita pakai itu akan menyaring asap yang berbahaya dari sistem pernafasan kita, teman-teman. Nah, teman-teman siap untuk video yang ketiga ya? Kita akan mulai. Nah, ini setelah kita menutupi handuk atau mulut kita dengan kain basah, lalu apa lagi yang akan kita lakukan? Select one option.
Nah, jadi teman-teman bisa pilih untuk nomor 1 itu bendera warna biru kalau teman-teman mencari telepon dan menelpon orang tua, ayah atau bunda. Lalu untuk nomor 2 atau bendera pink, teman-teman posisikan diri kita dalam posisi rendah dan berusaha merangkak. Untuk nomor 3 atau bendera warna kuning, teman-teman berdiri dan berlari keluar. Nah, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Silakan teman-teman tunjukkan benderanya. Nomor 1 warna biru, mencari telepon dan menelpon orang tua. Nomor 2 yang warna pink, posisikan diri kita dalam posisi rendah, kemudian berusaha merangkak mencari jalan keluar. Yang nomor 3, berdiri dan berlari keluar. Oh, ada yang warna biru benderanya, ada lagi, ada yang warna pink, ada warna kuning. Nah, kita lihat ya apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi kebakaran dan kita sudah menutup hidung dan mulut kita dengan kain basah. No more time left. You should find another way. Sorry, you made the wrong choice. Harmful smoke usually rises up. If you stand up, you may inhale them inside. That would be very dangerous. You made the correct choice. Nah, Gamenya seru banget, Bunda. jadi jawaban yang benar apa teman-teman? Nah, ternyata yang benar itu kita yang bendera warna pink. Nomor 2, kita posisikan diri kita dalam posisi rendah, kemudian berusaha merangkak mencari jalan keluar. Kenapa kita harus posisikan diri kita dalam posisi rendah, teman-teman? Nah, Karena asap itu kan bisa terbang kalau kita kenakan mata kita ke ya. nanti mata kita bisa kena. Nah, betul tadi. Siapa tadi yang jawab ya? Nah, jadi saat terjadi kebakaran, asap itu akan membumbung tinggi, naik ke atas. Nah, kalau kita berdiri, teman-teman, nah kita bisa menghirup asap yang berbahaya itu. Kalau kita berusaha mencoba mencari telepon, untuk menelpon orang tua, ayah, atau bunda, nah kita kesulitan teman-teman untuk melihat karena sudah banyak asap, sehingga kalau kita melihat berdiri, mata kita bisa perih dan kita bisa menabrak benda-benda untuk mencari telepon itu, dan itu akan bisa menghabiskan waktu. Jadi yang bisa teman-teman lakukan, teman-teman posisikan dalam posisi rendah untuk merangkak, kemudian berusaha mencari jalan keluar untuk keluar. Pokoknya ketika terjadi kebakaran, kita harus selamatkan diri kita dulu, keluar dari rumah atau dari tempat terjadinya kebakaran. Nah, sekarang untuk video yang terakhir, siapkan lagi benderanya. Siap ya. Udah selamat. Select one option. Nah, sekarang teman-teman bisa pilih benderanya. Apa yang sebaiknya teman-teman lakukan jika ada bagian pakaian dari teman-teman yang terbakar ketika teman-teman berusaha keluar atau menyelamatkan diri dari kebakaran? Nah, untuk bendera warna biru atau nomor 1, itu teman-teman memadamkan apinya dengan menggunakan tangan teman-teman. Nah, sedangkan nomor 2, warna biru, teman-teman berbaring, kemudian berguling bolak-balik untuk memadamkan api. Nah, akan dipilih benderanya teman-teman, diperlihatkan ke kamera. Apa teman-teman warna kuning atau warna biru? Yang kuning sama itu Warna kuning, dia menggunakan tangan untuk memadamkan api.
Sedangkan warna biru berbaring dan berguling bolak-balik untuk memadamkan apinya. Nah, sudah banyak nih teman-teman yang jawab. Ada yang warna biru. Oh, semua warna biru ya. Kita lihat jawabannya teman-teman. Apa yang sebaiknya teman-teman lakukan? Iya, Akila juga warna biru benderanya. Jika ada bagian dari pakaian teman-teman yang terbakar atau terkena api, apa yang sebaiknya teman-teman lakukan? Congratulations! You made the correct choice. When your body catches on fire, lay down and roll forth. Fire, fire, fire! Help! Nah, benar teman-teman. Jadi, kalau ada bagian pakaian atau tubuh kita yang terkena api, maka teman-teman harus berbaring dan berguling bolak-balik untuk memadamkan apinya. Tidak menggunakan tangannya terbakar. Begitu teman-teman. Nah, kita sudah deh bermain gamesnya. Kalau dari permainan games yang tadi, teman-teman, jadi apa yang bisa kita lakukan kalau terjadi kebakaran? Ada yang mau membantu Kalala menyimpulkan jawabannya? Ada? Kalau ada boleh di-unmute atau boleh angkat tangannya. Telepon ayah bundanya sama telepon tukang bakaran. Oh, telepon ayah bunda dan telepon pemadam kebakaran. Oh ya, terus siapa lagi? Boleh. Oh, Nafi mau mencoba menjawab? Ada teman-teman yang mau mencoba menjawab lagi? Mimas, aku boleh main game boleh? Mau main games apa, teman-teman? Bara mau mencoba menjawab, Kak. Oh, Agara sebentar. Aku cari dulu. Mulutnya ditutup ya. Silakan, Kak Agara. Apa yang bisa kita lakukan kalau terjadi kebakaran? Menyelamatkan diri sendiri. Selamatkan diri sendiri. Menelepon pemadam kebakaran. Menelpon pemadam kebakaran. Ada lagi? Menjaga. Menutup mulut pakai apa? Menutup mulut yang hidup pakai tambah. Iya, menutup hidung dan mulut dengan kain yang basah. Ada lagi teman-teman yang mau menjawab? Boleh sebut namanya. Wah, hebat Kakak Bara. Terima kasih ya sudah menjawab. Ada lagi? Halo, aku. Siapa? Kalau ada api, jangan kita. Siapa namanya yang mau menjawab? Coba disebutkan namanya. Kembali. Siapa? Magali. Ya. Oke, Magali, apa yang Magali lakukan kalau terjadi kebakaran? Kalau ada bakaran, boleh dipegang. Iya, kalau ada bagian pakaian atau tubuh yang terbakar, jangan dipegang. Tapi, Harus apa yang dilakukan? Berbaring. dan berguling sampai apinya itu mati. Iya, betul. Terima kasih Magali, hebat sudah menjawab, sudah berani. Nah, benar. Jadi kalau ada bagian tubuh atau pakaian yang terbakar, kita berbaring dan berguling bolak-balik sampai apinya padam. Nah, teman-teman, Kalala mau menyimpulkan jawaban dari teman-teman tadi ya. Jadi ketika terjadi kebakaran dan apinya sudah besar, nah teman-teman, yang bisa teman-teman lakukan yaitu berteriak untuk meminta bantuan. Memberitahu orang lain, tolong kebakaran, gitu teman-teman. Lalu
Selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah mencari kain, pakaian, handuk, lalu dibasahi dan menutup mulut dan hidung teman-teman agar tidak sesak napas dan tidak pingsan. Kemudian setelah menutup mulutnya, teman-teman posisikan diri teman-teman dalam posisi rendah dan merangkak mencari jalan keluar. Kalau ada bagian tubuh teman-teman atau bagian pakaian yang terbakar, teman-teman berbaring dan berguling bolak-balik. Kemudian ketika sudah di luar, teman-teman bisa langsung menelpon pemadam kebakaran tadi, nomornya 113. Gitu teman-teman kalau terjadi kebakaran. Nah, kita sudah bermain game, sudah belajar tentang bagaimana cara penanganan kebakaran teman-teman. Nah, sekarang Kak Nunu mau mengajak teman-teman untuk menggambar api dengan teknik usap abur. Siapa yang sudah pernah menggambar dengan teknik usap abur? Nah, kalau belum kita ajak Kak Nunu untuk bermain dengan teman-teman menggambar api. Silakan Kak Nunu. Iya, terima kasih Kak Lala. Nah, teman-teman masih semangat kan? Teman-teman masih semangat kan? Semangat. Pabi masih semangat. Yang lain? Tidak semangat. Semangat ya. Jadi sebelum kita menggambar api, membuat api, Kak Nunu mau ajak teman-teman nyanyi dulu ya. Nah, kita nyanyi api dulu ya teman-teman. Ikuti Kak Nunu ya teman-teman. 1, 2, 3. Hati-hati dengan api. Panas. Jangan disentuh. Nanti melepuh. Sakit. Coba lagi ya teman-teman. Sekali lagi ya. Kita nyanyi api bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hati-hati dengan api. Panas. Jangan disentuh. Nanti melepuh. Sakit. Iya teman-teman, terima kasih sudah bernyanyi bersama Kak Nunu ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah dibilang, teman-teman harus berhati-hati, jangan main api ya. Nanti tangannya melepuh teman-teman. Nah, sekarang teman-teman sudah menyiapkan alat dan bahan untuk membuat api. Sudah, alat-alat yang Nafi bikin tuh yang di situ. Oh iya, betul. Ini dia alat-alat yang harus disiapkan teman-teman ya. Oke, jika sudah. Punya kelak udah. Ya teman-teman ya, kita langsung membuat apinya. Ini keluarin aja dulu ya. Iya. Mas, aku alih dulu ya. Mau ada Zoom lagi. Oh iya sayang, silahkan. Dadah. Dadah. Nah, teman-teman, sudah disiapkan bahannya. Ya, sekarang coba dipegang printable yang apinya teman-teman. Mana coba ditunjukkan printable api. Sudah. Sudah, Miss. Sudah. Akan menggunting bagian dalam. Kita akan menggunting bagian dalamnya ya teman-teman.
menggunting bagian api ini. Nah, caranya kertasnya seperti ini, teman-teman. Kak, putus-putus. Oh, putus-putus ya. Kalau sekarang sudah jelas? Sudah jelas, teman-teman? Sudah. Sudah. Ya, jadi kita akan menggunting bagian dalam ya, teman-teman. Nah, kertasnya ditepuk dua dulu, lalu teman-teman mulai gunting sedikit dari bagian api yang paling bawah. Sedikit saja. Seperti ini, teman-teman. Sedikit saja. Nah, sudah. Nanti teman-teman masukkan guntingnya dari lubang yang tadi teman-teman sudah buat. Lalu digunting pelan-pelan, teman-teman. Gimana nih? Miss, Ya, gimana guntingnya? suaranya kurang jelas. Gimana guntingnya? Oh, guntingnya gimana? Jadi, pertama teman-teman ditekuk dua dulu, teman-teman. Nih, ditekuk dua, kertasnya seperti ini. Sudah. Nah, lalu dibuka. Tadi kan kita bikin lubang ya, teman-teman. Sudah ada lubangnya. Dimasukkan guntingnya yang satu. Bagian sisi kanan. Sudah? Kalau sudah, digunting pelan-pelan, teman-teman. Mengikuti bentuk apinya. Aku susah. Hati-hati saat menggunting ya, teman-teman. Sudah. Mau. Pelan saja, teman-teman. Hati-hati ya menggunakan guntingnya. Aku nggak bisa. Mama. Ada yang sudah selesai menggunting? Ya. Ada yang sudah? Fabi sudah, Miss. Siapa, Kak Lala? Fabi sudah kan? Oh, Fabi sudah. Wah. Lagi Kita ya. tunggu teman-teman yang lain dulu ya, Fabi ya. Anunu juga belum selesai nih. Sedikit lagi. Saya Baru sudah. saja selesai. Ada yang Kiana sudah selesai lagi selain Fabi? Kiana sudah kan? Siapa? Kiana. Kiana sudah. Wah, boleh ditunjukkan ke kamera. Ke kamera, Kiana. Wah, Kimi juga sudah ya. Yang dipakai yang ini ya, teman-teman. Kertas yang ini. Sudah. Yang dipakai kertas yang berlubang. Sudah. Betul. Kertas yang dilubang ya, teman-teman. Ya, masalah. Ada yang belum selesai menggunting? Ya, masalah dah. Ada yang belum selesai? Jadi api deh. Kalau sudah semua, sekarang kertas Belum. yang bolongnya ini kita tempelkan dengan kertas HPS yang satu lagi, teman-teman. Taruh di atasnya, lalu diratakan. Nah, seperti ini, teman-teman. Sudah?
Sudah? Ini yang bisa lihat ini. Iya, Kiana sudah ya? Iya betul, Fabi. Fabi sudah. Terus siapa lagi yang sudah? Nah, tadi siapa? Magali. Magali kertasnya ditaruh di atas kertas putih yang masih kosong. Ditumpuk sayang, ditaruh di atasnya gini. Seperti ini. Lalu diratakan, bisa makan ujungnya. Nah, kalau sudah, tadi kan teman-teman sudah tahu ya, warna api ada apa aja sih warnanya teman-teman? Merah. Iya, merah. Biru. Orange ya, jingga ya. Biru ya. Nah, kalau Kanunu mau pakai krayon atau warna apinya berwarna merah, oranye, dan kuning. Kalau teman-teman mau pakai warna biru, menambahkan warna biru, itu juga nggak apa-apa. Warnanya boleh warna yang teman-teman suka, tapi warna api ya teman-teman. Boleh warna merah, boleh warna orange, boleh warna kuning. Pilih warnanya. Dan biru ya teman-teman untuk warna orange dan kuning. Sudah disiapkan krayonnya? Kalau sudah, kita mau mewarnai. Tapi mewarnainya di bagian luar ya teman-teman. Di bagian luar. Gimana caranya lihat? Luar garisnya. Seperti ini temannya, di bagian luar ya teman-teman, bukan di dalam kertasnya. Bukan di bagian yang bolong, tapi di luar gambar apinya. Miss, Ya? yang lagi Miss gambar bisa dipin nggak? Soalnya nggak kelihatan, jadi yang kelihatannya yang wajah Miss-nya ini. Oh, dipin. Tampilannya kedua. Sudah? Sudah? Sudah terlihat? Gimana, Mam? Sudah terlihat? Sudah. Oke. Kita lanjut ya. Jadi yang diwarnai bagian luar ya teman-teman. Warnanya dan teman-teman punya. Kalau dekat dulu di bagian atas menggunakan api warna kuning. Ada yang sudah selesai mewarnai pinggiran apinya? Ada yang sudah selesai? Fabi sudah, Kak. Fabi sudah. Oh iya, Fabi sudah ya. Tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Ada lagi yang sudah selain Fabi? Kiana sudah, Kiana? Freya sudah, Freya? Miss,
Sebentar lagi kok. Oh, sebentar lagi. Oke deh, ditunggu ya. Udah. Sudah ya? Miss, Ya? aku nggak bisa, mama aku. Aku nggak bisa, misalnya mama aku, tapi tadi guntingnya salah. Oh gitu, nggak apa-apa Quina, nanti dicoba lagi ya. Tapi itu nggak bisa nyetaknya lagi. Oh iya, nanti kalau sudah bisa nyetak lagi, nanti Kiana coba lagi ya. Nggak apa-apa, sekarang Kiana liatin teman-teman dulu, nggak apa-apa. Ya. Sudah selesai? Aku udah. Oh iya, sudah. Tapi sudah ya? Nah, kalau sudah, nanti teman-teman yang belum bisa dilanjutkan. Nanti setelah selesai, sekarang kita mau diusap. Nah, jadi mau diusap nih teman-teman. Jadi teman-teman tekan kertasnya seperti ini. Ditekan, jangan sampai bergeser. Ya, lalu teman-teman mulai jempol teman-teman, pakai jempol. Mulai usap seperti ini teman-teman. Usap krayonnya yang tadi sudah teman-teman warnai di pinggir apinya, teman-teman bagian dalam teman-teman. Ke dalam, ya. Nah, gitu. Ya. Teman-teman usap menggunakan jempol ya. Jangan sampai kayak Nah, kalau bergeser, nah ya, yang kencang ditekan aja. Ya, ya. Ada keluar warnanya. Ya. Oke. Ada jari telunjuk, Miss. oh pakai telunjuk boleh. Boleh pakai telunjuk, boleh pakai jempol, senyamannya teman-teman ya. Misalkan pakai telunjuk juga boleh gini. Senyamannya teman-teman ya. Enggak saya. Usap-usap pakai jempol sini. Coba jempolnya mana jempol? Sampai yang bawah tuh teman-teman diusap menggunakan jari teman-teman sampai semua bagian selesai diusap. Ada yang sudah selesai mengusapnya? Ada yang sudah selesai mengusapnya? Loh, kita pun wah, Sudah? Siapa yang sudah? Oh, Fabi sudah ya? Nah, kalau sudah semua diusap, teman-teman bisa angkat kertas yang berlubang. Kertas yang paling atas bisa diangkat. Seperti ini. Yeay. Ini yang jadi. Siapa yang sudah jadi? Coba ditunjukkan. Wah, Kiana sudah jadi. Fabi sudah jadi. Terus siapa lagi? Salwa sudah ya? Salwa sudah. Kiana sudah. Fabi sudah. udah. Siapa? Nafi sudah. Nafi lemnya terlalu kuat tadi, Miss. Oh, Saya udah. Bisa diangkat deh. pelan-pelan, Ma. Pelan-pelan. Gali sudah, Kak Nunu. Iya, Kak Lala. Gali sudah. Ada yang sudah? Siapa? Kalau Mama Fitria Nursela nih siapa ya? Nama anaknya? Al ya? Ya, Mas Al. Oh, Mas Al. Mas Al sudah. Kalau sudah, mana yang sudah diangkat, yang sudah jadi seperti ini? Mana? Coba Kakak Nunu mau lihat.
Hasilnya Salwa sudah ya. Ya, suka. Itu kalau Mama Septiana, nama putrinya siapa? Putri atau putra? Yang aku malah sobek. Siapa Sobek? Punya siapa? Aika. Namanya Kyoko, Miss. Kyoko Oh, kan. Kyoko. Iya, Kyoko. Sudah selesai ya? Nah, ada yang belum selesai? Sudah semua atau ada yang belum selesai? Udah ya. Sudah. Jadi api. Oh, Magali sudah juga ya. Kimi sudah, Kimi? Oh, Kimi sudah juga. Mas Al sudah. Lobek-lobek. Sudah semua ya? Kalau sudah, teman-teman yang sudah nih, yang sudah jadi seperti ini apinya, teman-teman bisa ambil stick es krim. Atau kalau tidak ada stick es krim, bisa pakai ranting. Boleh pakai ranting, boleh pakai stick es krim. Nah, caranya gimana? Ambil lem. Ambil lem. Lalu Api unggul nih. dilem. Dikasih lem, teman-teman. Kasih lem. Satu saja ya yang dikasih lem. Kita bikin lagi yang bagus. Ini api unggulnya di hutan. Kalau sudah, teman-teman tempelkan di sini. Kalau sudah, teman-teman tempelkan di sini ya. Tempel dong, Kang. Nene. Satu lagi. Udah. Kita akan membentuk huruf. Kalian di situ. Ini ditempel di situ Ada Pancasila. tilang, nggak boleh. Nah, kalau sudah, ditaruh di atasnya, teman-teman. Kita membentuk huruf X. Huruf X. Kena tilang, nggak boleh. Taruh di sini. Neng ada lem. Oh, ditekan, teman-teman. Tembak. Buat. Nempel kuat. Lemnya yang banyak ya, teman-teman, biar kayunya, stick es krimnya menempel dengan kuat. Lalu ditekan-tekan. Siapa yang sudah jadi api unggunnya? Unggun. Apa itu bisa? Unggun. Ya. Nah, siapa yang sudah jadi? Nafi sudah jadi. Terus Magali sudah. Oh, Magali pakai ranting ya? Magali pakai ranting. Iya, yang sudah jadi tadi siapa? Nafi, Magali, Fabi sudah. Oh iya, Fabi juga sudah. Terus Kiana sudah, Kiana? Wah, Kiana juga sudah ya. Wah, apa tadi? Freya juga sudah ya. Mas Al sudah, Mas Al? Tempel sini. Christine sudah. Ini tempel sini, Mas. Teman-temannya suka. Kalau sudah, kita tunjukkan bersama-sama nih gambarnya teman-teman ke kamera. Kanunu mau ambil gambar teman-teman semua yang bagus-bagus tadi tuh. Apinya yang paling. Kenapa sayang? Oh iya, yang sudah. Ada lagi yang sudah. Kalau sudah, ditunjukkan ke kamera ya. Kanunu mau ambil gambarnya teman-teman dengan api yang sudah dibuat. Nah, Magali mana? Magali itunya hasil gambar apinya. Mantunya mama. Oh yuk. Nafi, Mas Nafi mana? Iya. Magali. Iya, Mas Ibrahim udah ya. Mas Ibrahim tunjukkan gambarnya ya. Oke, Quina. Oh, Quina tadi ini ya, tidak ini. Iya. Oke, kalau sudah siap, Kanunu mau ambil foto ya, siap-siap ya. 1, 2, 3, senyum. 1. Ulang lagi ya teman-teman ya. Sebentar.
Ini laptopnya agak ngeheng. Nah, ulang lagi ya teman-teman. Kita ambil gambar sekali lagi ya. 1, 2, 3. Senyum. Kali lagi teman-teman. Tadi masih ada yang goyang-goyang. Terakhir nih, sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Senyum. Oke, terima kasih teman-teman. Wah, api buatan teman-teman bagus-bagus sekali. Jadi, nanti kalau sudah sekolah ya, sudah bisa sekolah, tatap muka, nanti teman-teman mungkin akan membuat api unggun yang sesungguhnya, yang beneran pakai api, pakai ranting pada saat kegiatan pramuka. Nah, sebelum Kanunu serahkan ke Kalala, Kanunu mau pesan nih ke teman-teman untuk selalu tetap di rumah, jaga kesehatan, makan yang banyak ya teman-teman. Kalaupun terpaksa harus keluar, harus menggunakan masker. Pokoknya teman-teman STEAM Lab harus tetap sehat ya teman-teman. Nah, sekarang sampai dengan Kanunu sudah selesai nih teman-teman kegiatannya. Terima kasih sudah mengikuti ya teman-teman. Sekarang Kanunu kembalikan ke Kalala ya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya teman-teman dengan Kanunu. Dadah. Dan sampai jumpa. Terima kasih. Nanti belajar lagi ya. Iya, Terima kasih teman-teman yang sudah semangat. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan bermain bersama di STEAM Lab. Nah, teman-teman bagaimana perasaannya hari ini? Seru, senang. Baik, terima kasih sudah datang, sudah hadir dan sudah bermain bersama Kanunu dan Kalala hari ini. Nah, kapan-kapan kita main bersama lagi ya teman-teman. Iya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman. Dadah, teman-teman boleh live Zoom-nya ya. Terima kasih ya teman-teman dan mama-mama dan papa yang sudah mendampingi. Terima kasih Kalala. Dadah. Dadah.